Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai abad ke-20. Nah, di sini sudah Ibu bagi juga uraian materinya dari materi pertama. Materi pertama kita mengenai berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Nah, kita mulai dari kebijakan pemerintah Portugis. Dari materi yang sudah Ibu kirim sebelumnya, kita dapat lihat bahwa kebijakan yang memicu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Portugis yaitu adalah monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen. Nah, yang pertama yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, perlawanan dari bangsa Indonesia ini terhadap monopoli perdagangan rempah-rempah Portugis itu datang dari Kerajaan Demak dan Kerajaan Ternate. Kenapa Kerajaan Demak dan Ternate? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini sebenarnya khawatir dengan persekutuan antara Portugis dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Seperti yang kita ketahui, kalau Portugis itu pada saat datang ke Indonesia sudah melakukan perjanjian dagang ataupun perjanjian lada dengan Kerajaan Sunda Kelapa. Perjanjian dagang ini pun kemudian diabadikan dalam bentuk dokumen atau yang disebut dengan Prasasti Padrao Sunda Kelapa. Nah, karena Kerajaan Demak khawatir akan pendudukan Jawa oleh Portugis, maka Kerajaan Demak ini menyerang Kerajaan Sunda Kelapa dan akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Oke, selanjutnya perlawanan kedua itu datang dari Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate melakukan perlawanan terhadap monopoli perdagangan Portugis karena Kesultanan Ternate di sini menganggap kebijakan monopoli perdagangan Portugis tersebut bertentangan dengan perdagangan yang telah berabad-abad berlangsung di bumi Nusantara di antara kerajaan lokal dan antara saudagar-saudagar Arab, Cina, Jawa, dan Melayu. Itulah kenapa kebijakan monopoli perdagangan Portugis memicu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Kita masuk kepada kebijakan kedua, yaitu penyebaran agama Kristen. Nah, Portugis dalam melakukan kolonialisme maupun imperialisme itu selalu menyebarkan agama, yaitu agama Kristen. Nah, kita ketahui sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, agama Islam itu sudah berakar di Indonesia ataupun di Nusantara. Nah, otomatis karena datangnya agama baru yang tidak sesuai dengan tradisi ataupun keyakinan bangsa Indonesia, maka dilakukannya perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada waktu itu memang telah beragama Islam. Nah, itulah kenapa penyebaran agama Kristen itu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah Spanyol. Nah, kita ketahui pemerintah Spanyol ini tidak lama di Indonesia. Mereka hanya sempat bersaing dengan Portugis yaitu di Maluku. Portugis di Ternate sedangkan Spanyol di Tidore. Nah, keduanya itu terjadi persaingan karena mereka waktu itu juga sama-sama memanfaatkan pertentangan antara kerajaan lokal. Sebelumnya juga pada KD 3.1 sudah Ibu jelaskan persaingan apa dan bagaimana akhir dari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Jadi rasa Ibu tidak perlu lagi Ibu jelaskan karena Ananda juga sudah paham. Jadi kita masuk saja ke kebijakan pemerintah Belanda atau kebijakan yang ketiga. Kebijakan bangsa Belanda ini merupakan kebijakan yang paling banyak memicu perlawanan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita dapat lihat ada 6 kebijakan yang memicu perlawanan bangsa Indonesia. Kita perhatikan kebijakan yang pertama terlebih dahulu. Pertama yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda. Kenapa kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah ini memicu perlawanan bangsa Indonesia? Karena kebijakan ataupun monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC ini banyak sekali merugikan rakyat Indonesia, terutama waktu itu di Maluku. Karena VOC waktu itu menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi. Jadi dampak dari kebijakan ini itu runtuhnya wibawa dan martabat raja-raja pribumi. Nah, itulah kenapa monopoli perdagangan rempah-rempah memicu perlawanan bangsa Indonesia.
Yang kedua adalah campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Campur tangan di sini adalah maksudnya VOC itu ikut serta dalam urusan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan cara menerapkan suatu politik yang kita kenal dengan politik divide et impera atau politik adu domba atau politik pecah belah. Maksudnya adalah VOC memihak suatu kerajaan namun memusuhi kerajaan lainnya. Nah, biasanya hal ini terjadi pada saat perebutan tahta di dalam istana. Kebijakan selanjutnya adalah ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Nah, jika kita perhatikan kalimat berikut, sejak kebijakan pintu terbuka diberlakukan, pada tahun 1870 Belanda secara gencar melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya merdeka. Penguasaan atas wilayah-wilayah dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi perkebunan swasta asing serta mempermudahkan eksploitasi bahan-bahan mineral. Dari kalimat tersebut, kita dapat ketahui bahwa dalam melaksanakan ekspansi kebijakan pintu terbuka ini, VOC mengganggu stabilitas wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya itu sudah merdeka. Nah, itulah kenapa beberapa kerajaan, terutama waktu itu kerajaan Batak dan kerajaan Aceh, melakukan penyerangan terhadap VOC. Nah, selain itu juga kita ketahui ekspansi ini dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi perkebunan swasta asing. Nanti di perkebunan tersebut rakyat Indonesia lah yang bekerja. Nah, kita lihat dampaknya bagi negara Belanda itu memang sangat menguntungkan. Sementara bagi rakyat Indonesia dampaknya tidak lain adalah beban penderitaan. Selain itu nanti juga memunculkan berbagai eksploitasi yang kita kenal dengan eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Selanjutnya yaitu arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Nah, jadi dari kalimat ini juga sudah kita ketahui penyebabnya adalah adanya kesewenang-wenangan Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Nah, Belanda ini sering memperlakukan raja-raja pribumi sebagai bawahannya. Bahkan adat istiadat atau kebiasaan atau aturan yang diterapkan oleh raja-raja tersebut sering tidak dihormati oleh Belanda. Itulah kenapa arogansi ini juga memicu perlawanan dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Nah, kita ketahui pada masa kolonial Belanda, penduduk Indonesia ini digolongkan atas dasar ras dari yang paling tinggi statusnya sampai yang paling rendah. Nah, kalau untuk golongan yang paling tinggi statusnya itu adalah orang-orang Eropa, sedangkan untuk yang rendah itu adalah orang-orang pribumi. Nah, jadi di sini orang Eropa dan orang pribumi itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah kolonial Belanda. Misalnya saja kita ambil contohnya dalam bidang pendidikan. Misalnya di golongan Eropa ini ditempatkan di sekolah yang dikhususkan untuk mereka dan tidak berbaur dengan penduduk pribumi ataupun golongan timur asing. Sedangkan penduduk pribumi tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan yang layak pada masa pemerintah kolonial Belanda. Dan juga pada waktu itu penduduk pribumi ini banyak dibebankan dengan adanya kewajiban. Salah satunya kewajibannya adalah membayar pajak. Nah, perbedaan inilah yang memicu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Kebijakan terakhir adalah penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Nah, ketiga ini merupakan ujung tombak dari setiap perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Kenapa? Karena kita ketahui dampak dari ketiganya itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, Ibu contohkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu salah satu dampaknya adalah kelaparan yang terjadi yaitu di Cirebon, Jawa Barat. Sementara kebijakan pintu terbuka itu salah satu dampaknya adalah yang sudah kita pelajari yaitu eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Misalnya eksploitasi manusia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa makanan, tanpa upah yang layak, serta tanpa tempat tinggal yang layak. Nah, juga tanpa jaminan kesehatan. Sementara kalau politik etis, kita ketahui ada 3 sistem yang diterapkan oleh Belanda yang terkenal di politik etis, yaitu edukasi, irigasi, dan migrasi. Ibu ambil contoh yang edukasi, yaitu pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk seluruh rakyat Indonesia, namun dalam praktiknya atau dalam pelaksanaannya justru terjadinya diskriminasi, baik itu dengan penduduk Eropa, timur asing, dan bangsa Indonesia. Jadi pendidikan tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Yang terakhir adalah bangsa Inggris. Nah, kita lihat kebijakan dari bangsa Inggris yang memicu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Inggris. Nah, sebenarnya untuk kebijakan bangsa Inggris ini yaitu kebijakan yang diterapkan oleh Raffles, yaitu sistem sewa tanah. Nah, kenapa kebijakan ini memicu perlawanan? Karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan itu terlalu memberatkan rakyat, khususnya waktu itu adalah para petani, yang mana para petani ini diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Nah, itulah kenapa kebijakan pemerintahan Inggris memicu perlawanan lokal. Nah, kita dapat ketahui dari berbagai kebijakan, baik itu dari pemerintahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memang lebih banyak menguntungkan terhadap negara-negaranya, namun lebih banyak merugikan negara Indonesia. Nah, itulah kenapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan.